Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Citra Ningrum. Saya merupakan salah satu peserta Laser CPNS Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2021 Angkatan 3. Saya dari kelompok 3. Hari ini pada tanggal 24 Mei 2021 merupakan hari ke-9 pembelajaran Laser secara e-learning. Pada hari ini kami belajar pembahasan dan penguatan nilai-nilai dasar PNS. Kami membahas mengenai tugas kelompok kami, yaitu mencari tiga pejuang tiga zaman, yaitu pada zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan, dan pejuang masa kini. Kami mengambil tiga tokoh, diantaranya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara untuk tokoh pejuang pra-kemerdekaan, Jenderal Sudirman sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, dan Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh pejuang masa kini. Dari ketiga tokoh pejuang tiga zaman ini dapat kita tarik satu benang yang sama, yaitu beliau adalah seorang pendidik, karena beliau memang sadar bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa atau generasi bangsa adalah kunci agar bangsa Indonesia ini tidak akan pernah dijajah atau dibodohi oleh bangsa lain. Itulah arti kemerdekaan yang sejati, yaitu bangsa ini tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa lain sehingga akan sulit oleh bangsa lain untuk memporak-porandakan persatuan bangsa Indonesia. Lalu hal kedua yang saya peroleh pada hari ini mengenai nilai-nilai dasar PNS adalah pentingnya komitmen mutu itu ada pada diri seorang ASN. Sebagaimana kita tahu bahwa nilai-nilai komitmen mutu diantaranya bekerja secara efisien, efektif, berorientasi mutu, dan inovasi. Nah, inovasi itu adalah hal penting dalam mencapai suatu perubahan. Jika boleh saya mengambil contoh inovasi teknologi terbaru tahun 2021 yang dilakukan oleh satuan tempat bekerja saya saat ini, yaitu di Satuan Kerja Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, khususnya pada kelompok penelitian radiofrekuensi, gelombang mikro, akustik, dan fotonik, adalah penggunaan sinar UFC untuk membasmi virus corona. Sinar UFC adalah sinar yang memiliki rentang panjang gelombang pada range gelombang ultraviolet, dan jenis ultraviolet ini yang paling efektif untuk membunuh kuman dan kerap digunakan untuk mendisinfeksi permukaan udara serta cairan. Metode yang dilakukan untuk membunuh kuman seperti virus dan bakteri dengan merusak asam nukleat dan proteinnya. Kerusakan ini membuat kuman tidak dapat melakukan proses yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dengan adanya paparan sinar VAR UFC akan menghambat penyebaran virus COVID-19 baik di permukaan benda atau di udara, dan lebih aman terhadap kulit dan mata dibandingkan sinar UFC lainnya, yaitu dengan panjang gelombang 254 nanometer. Nah, bagi masyarakat, penggunaan sinar VAR UFC dengan panjang gelombang 222 nanometer akan memberikan lingkungan yang lebih steril dari virus atau mikroorganisme dalam rangka mewujudkan suasana yang lebih aman dalam beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditentukan. Nah, pemerintah daerah bisa mulai memanfaatkan inovasi bilik sterilisasi dan lampu sterilisasi sinar UFC 222 nanometer yang diciptakan oleh LIPI ini untuk kenyamanan masyarakat beraktivitas, seperti pemasangan lampu di taman menggunakan sinar UFC. Untuk pemakaian yang optimal, penyinaran dan lampu sterilisasi sinar UFC diharapkan memiliki radius sekitar 5 meter dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk umur lampu dan biaya operasionalnya. Nah, untuk rencana ke depan, saya ingin mengembangkan suatu penyerap gelombang mikro yang berbasis material biodegradable yang ramah lingkungan. Kenapa menyerap gelombang mikro ini sangat penting? Karena penggunaan perangkat elektronik yang terus meningkat akan menimbulkan peningkatan emisi radiasi gelombang mikro yang dapat membahayakan bagi manusia. Nah, radiasi gelombang mikro seperti paparan handphone ini bisa bersifat karsinogenik yang dapat memicu timbulnya kanker, mempengaruhi syaraf pada tubuh, bahkan sampai mengaruhi sistem reproduksi pada manusia. Oleh karena itu, penyerap gelombang mikro yang akan dikembangkan adalah yang berbasis sisa-sisa pertanian seperti daun pisang kering, serabut kelapa, sekam, daun jagung, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan bukan hanya menghemat proses pembuatan penyerap gelombang mikro, namun juga mengurangi jumlah sampah organik di alam. Sekian vlog saya pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.